Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, amin. Oke, pembelajaran kita hari ini dari bab 3. Coba semuanya buka bukunya halaman 14. Halaman 14. Oke, judul besarnya di sana apa itu bertobat, ya. Nah, kemarin kan teacher sudah jelaskan di pertemuan pertama apa itu bertobat, yaitu berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Berbalik berarti tadinya hadap seperti ini, kemudian berbalik 180 derajat, ya. 180 derajat bukan 90. Yang namanya berbalik itu berarti dia berbaliknya itu 180. Kalau ini kan 90. Nah, dia berbalik seperti ini. 180 derajat. Nah, jadi bertobat itu adalah berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Ini dia tujuan pembelajarannya. Siswa mampu menjelaskan makna dari bertobat. Kemudian siswa mampu memahami tujuan dari pertobatan, kenapa harus bertobat. Kemudian siswa mampu memahami konsekuensi dari pertobatan itu apa sih? Dampak dari pertobatan itu apa? Nah, kalian harus mampu. Kemudian siswa mampu membandingkan sikap orang yang bertobat dengan orang yang tidak bertobat. Jadi teacher nanti akan buat perbandingan, satu anak yang perilakunya tidak benar dan satu lagi yang benar. Nah, kalian bandingkan apa sih perbedaannya, seperti itu ya. Kemudian nih, siswa mampu menerapkan hidup sebagai orang yang bertobat. Jadi mungkin kamu ngaku sudah bertobat, tapi ternyata tidak. Tobatnya tobat kumat alias tomat. Hari ini tobat, bentar lagi tuh kumat, seperti itu. Nah, bukan yang seperti itu, tapi tobat itu yang benar-benar menyesali perbuatannya. Di Roma 23, di sana dijelaskan apa? Manusia itu semuanya berdosa. Kemudian apa? Orang berdosa perlu bertobat. Ingat, tidak satu pun di dunia ini manusia yang tidak bertobat. Pendeta sekalipun mereka tidak berdosa, menurut saya. Pendeta sekalipun mereka itu berdosa. Tapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Mereka bertobat, seperti itu ya. Oke, bertobat artinya berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Yang kedua, pertobatan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Lihat halaman 16. Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya di salib 2000 tahun yang lalu ya. Itu untuk menyelamatkan kita. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada syaratnya. Kita harus bertobat. Tidak bertomat, tobat kumat ya. Kemudian nih ada konsekuensi dari pertobatan di halaman 17. Konsekuensi dari pertobatan itu yaitu melakukan firman Tuhan. Orang yang sudah bertobat dia harusnya melakukan firman Tuhan. Jangan ngakunya bertobat tapi firman Tuhan nggak dilakukan. Kemudian orang yang melakukan firman Tuhan dia tahu mana yang benar, mana yang baik. Mana yang baik, yang maksud saya mana yang benar, mana yang tidak baik. Karena tidak semua yang baik itu benar, tapi Tuhan menuntut kita apa? Hidup benar. Oke? Selanjutnya, di sini nanti kamu akan pelajari tokoh-tokoh Alkitab yang tidak bertobat sampai hari kematiannya. Contohnya siapa? Si Yudas. Dosa Yudas itu apa? Menjual Yesus. Dia sebagai bendahara nih ya. Tapi dia hitung-hitungan sama duit. Apa-apa dihitung duit, apa-apa dihitung duit. Nah, dan dia bahkan menjual Yesus berapa keping perak. Berapa keping perak dijual Yesus? 20 keping perak. Nah, nanti itu kalian bahas ya, kalian baca apa dosa Yudas. Kemudian si Petrus juga berdosa ternyata. Si Petrus itu dia memang orang yang paling dekat dengan Yesus, tapi ternyata Alkitab mencatat dia pun berdosa. Dosanya apa? Dia
menyangkal Tuhan Yesus. Sebenarnya masih banyak dosa yang lain ya, tapi yang paling menonjol itu menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Namun ketika ditegur, ketika ayam berkokok 3 kali, dia sadar akan kesalahannya. Dan yang paling istimewanya, si Petrus setelah menyadari kesalahannya, dia bangkit dari keterpurukannya, dia pergi melayani Tuhan. Bukan seperti si Yudas. Yudas dia menyesali dosanya loh. Dia sadar akan dosanya. Tapi yang Yudas lakukan apa? Dia gantung diri. Dia melompat dari bait Allah dan akhirnya dia mati keluar isi perutnya ya. Jadi lihat, bandingkan kedua tokoh ini, sama-sama menyadari kesalahannya, sama-sama menyesal. Tapi yang dilakukan si Yudas ini apa? Yudas tidak bertobat. Petrus sadar dia menyadari kesalahannya tapi dia bertobat. Nih dia ya. Kita lanjut. Alkitab mencatat orang yang tidak bertobat tidak akan diselamatkan. Artinya Yudas mati masuk neraka sedangkan Petrus mengakhiri pertobatannya, akhirnya dia masuk ke surga. Dia Alkitab dibilang orang yang tidak bertobat tidak masuk surga. Berarti Yudas itu sampai mati dia nggak bertobat. Udah pasti dia ke neraka. Jadi anak-anak, ya mungkin kita semua ini berdosa, tapi kita perlu bertobat. Makanya sadari dosamu, sesali, dan berbaliklah ke jalannya Tuhan dan jangan lakukan lagi. Tugasnya ini, baca uraian materi halaman 15 sampai 21. Baca ya, baca. Kemudian baca juga dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Setelah itu, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini anak-anak dengerin, catat soalnya ini ya, ditulis soalnya, buat jawabannya nanti di sini. Ingat, kalau menulis, tulislah dengan pena. Kenapa? Karena ketika kalian foto, kalian menggunakan pensil, foto lewat HP itu nggak kelihatan, nggak kebaca, nggak dapat nilainya. Jadi tolong tulis pakai pena, ya. Kemudian foto kirim ke teacher ya. Ingat, ini tugasnya. Baca uraian materi halaman 15 sampai 21. Baca juga 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Kenapa harus dibaca? Supaya kamu bisa menjawab soal-soal ini. Kemudian tugas berikutnya, karena saya nggak akan review lagi ya, saya nggak akan kirim review ya. Kita kan sudah mau monthly test. Baca kembali bab 1 sampai bab 3. Jadi materi monthly test itu bab 1, bab 2, bab 3. 3 bab yang akan kita ujikan di monthly test. Kamu baca aja materinya ini. Apa itu dosa? Kemudian ini dosa dalam bahasa Ibrani, kemudian dosa dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Baca ya. Kemudian awalnya dosa itu dari mana? Asal mula dosa itu dari mana? Apa hukuman yang diterima oleh manusia saat mereka melakukan dosa? Maksudnya berdasarkan halaman 4 ya. Kemudian apa juga konsekuensinya orang yang melakukan dosa dan apa konsekuensi dari orang yang bertobat. Pokoknya kamu baca bab 1, 2, 3 itu yang akan keluar di monthly test. Sorry, teacher nggak akan kasih pointers nggak kasih. Kenapa? Hanya 3 bab. Soalnya keluar dari 3 bab tersebut. Cukup belajar itu. Dan ini materi ini saya tunggu sampai jam 9 nanti malam ya. Sampai jam 9 nanti malam. Lewat dari jam 9 saya nggak nilai lagi. Paham anak kelas 5? Oke. Itu saja materinya. Please lakukan tugasmu dengan baik. Kirim fotomu. Tidak usah terburu-buru karena waktunya banyak. Oke. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.